semuanya, perkenalkan nama saya Apik Syala Syakira dari kelas 10-4 nomor absen 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari semester 2 mata pelajaran geografi. Apa sih materinya? Tonton terus ya. Coba dengerin ya teman-teman. Teman-teman dengar nggak sih bunyi rintik-rintik gitu? Nah, ini menandakan bahwa ini lagi hujan. Oke, karena berdepatan dengan hujan, jadi saya akan menjelaskan materi tentang hujan. Didengar terus ya. Teman-teman, kalian penasaran nggak sih gimana proses terjadinya hujan? Nah, proses terjadinya hujan itu biasanya disebut dengan proses hidrologi atau siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu ada tahapan yang pertama, namanya penguapan. Penguapan sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama evaporasi. Evaporasi itu penguapan air dari sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan juga laut. Kalau yang kedua itu transpirasi. Transpirasi itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau yang ketiga namanya evapotranspirasi. Kalau ini itu gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Nah, setelah mengalami penguapan, uap airnya itu menyentuh suhu dingin. Jadi uap airnya itu memadat jadi awan. Nah, tahapan ini itu namanya tahapan kondensasi. Nah, setelah tahapan kondensasi, tahapan selanjutnya yaitu tahapan adveksi, yaitu awannya itu mengalami perpindahan tempat karena tertiup oleh angin. Nah, setelah ini tuh ada tahapan yang paling kita familiar ya teman-teman, yaitu tahapan presipitasi. Jadi tahapan presipitasi itu ketika awan itu melepaskan uap air dalam bentuk rintik-rintik air alias hujan. Jadi hujannya itu turun ke permukaan bumi. Nah, setelah air hujannya itu menyentuh permukaan bumi, apa yang terjadi ya? Air pun terserap kembali ke dalam bumi. Nah, airnya itu bisa langsung mengalir ke permukaan tanah, menuju sungai, danau, maupun laut. Nah, namanya itu proses runoff. Nah, infiltrasi itu ketika bisa terserap ke dalam tanah dan menjadi air, itu namanya infiltrasi. Dari kedua proses penyerapan itu, air itu akan tersimpan kembali sebelum nanti akan menguap lagi dan kembali jadi hujan. Nah, nanti itu siklusnya bakal diulang-ulang terus aja guys. Jadi itu proses hidrologi. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata hujan itu ada jenisnya loh. Yang pertama ada hujan orografis. Hujan orografis itu terjadi pas ada angin nih. Nah, anginnya itu terhalang sama pegunungan, sehingga naik dan mendingin, kemudian menyebabkan uap airnya itu jatuh dan mengembun sebagai hujan. Nah, itu adalah hujan orografis. Lanjut, kemudian yang kedua ada namanya hujan frontal. Nah, hujan frontal itu terjadi saat ada dua massa udara, yaitu hangat dan dingin, itu bertemu. Nah, kemudian udara hangatnya itu kedorong ke atas oleh udara dingin. Nah, hal itu menyebabkan uap air mengembun dan kemudian jatuh sebagai hujan. Itu hujan frontal.